warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Isnur tuh. Pak, minta tolong Pak Isnur, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 serta jurnalis dan media semuanya. Pertama, terima kasih atas komitmen dan semangat ya keberanian Komisi 3 sejak awal menekan bahwa ini adalah situasi atau proses yang berbahaya. Berbahaya bukan hanya dalam konteks ada warga negara yang disakiti dan kemudian sekarang semakin mengarah ternyata dilukai disakitinya oleh aparat negara. Jadi saya ingin bilang bahwa ini bukan perkara biasa, ini adalah skandal besar dalam ketatanegaraan kita. Bagaimana mungkin ada operasi, ada perencanaan, ada eksekusi dilakukan oleh sistem atau aparat negara kepada warga negaranya. Kita bertanya, kalau ini terjadi kepada Andri, jangan-jangan ada operasi-operasi lain. Ada banyak intimidasi, teror yang diterima oleh banyak influencer, orang-orang yang kritis, kemudian juga sebelumnya kepada jurnalis dan gak diungkap. Ini peristiwa yang terus berulang dan saya khawatir kalau ini tidak diungkap secara maksimal, secara besar-besaran, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah situasi rasa aman warga negara itu hilang. Pak Ketua, kita merasakan ketakutan yang luar biasa gitu. Dan saya yakin dan berharap betul Komisi 3 sebagai mitra pemerintah yang memang fokus pada urusan peradilan, urusan keamanan, ini bisa menjaga betul ke depan jangan ada lagi rasa ketakutan di warga negara karena aparat negaranya melakukan teror, melakukan kekerasan gitu. Jadi ini jangan dianggap perkara biasa, maka saya berharap betul Komisi 3 bisa mengambil terobosan-terobosan politik dan ruang-ruang demokrasi di DPR untuk bisa membongkar ini. Karena ini melibatkan bagi saya skandal yang luar biasa. Ini adalah kalau bahasa yang lama test of our history. Ini adalah tes sejarah kita. Apakah anggota DPR, lembaga terhormat ini, parlemen ini bisa menjaga mandat dan amanat rakyat ini, gitu. Untuk apa? Untuk mengontrol lembaga negara apapun, lembaga intelijen, lembaga kepolisian, lembaga militer untuk tidak melakukan hal yang sama. Dalam fungsi-fungsi pengawasan DPR, saya berharap juga Komisi 3 tidak hanya pada Komisi 3, dengan memperluas fungsi-fungsi komisi yang lain. Komisi 13, Komisi 1, saya berharap ada pembicaraan lintas komisi dan di level pimpinan DPR untuk serius melihat ini. Ya, saya khawatir kalau ini misalnya ya, jangankan operasi kepada warga negara, bisa jadi operasi kepada anggota DPR gitu. Bisa jadi operasi kepada yang lain untuk menekan dan lain-lain. Ini adalah skandal yang besar. Yang kedua, ini pertaruhan negara hukum. Pertaruhan di mana apakah supremasi sipil, apakah peradilan yang kita harapkan menjadi sarana pemulihan, sarana penghukuman kepada yang bersalah itu tegak. Kalau kemudian kita gagal membongkar siapa aktor pelaku, aktor intelektualnya, siapa jejaringnya, bagaimana rantai komandonya, apakah ada motif yang kemudian seperti disampaikan Pak Ketua sebelumnya, ini bentuk perlawanan kepada presiden. Itu kan bagi saya adalah sebuah statement yang sangat serius gitu. Pertanyaannya, bentuk perlawanan apa kepada presiden? Pak Presiden menyikapi dengan bahasa terorisme. Kalau ini terorisme seperti dibilang Pak Presiden, berarti ini bahaya betul. Bukan hanya buat warga negara tapi buat kekuasaan, buat kestabilan politik gitu. Maka saya ingin mendorong betul agar Komisi 3 konsisten mendorong ini dibongkar ya. Bagaimana bentuk terorismenya, bagaimana bentuk perlawanan politiknya, bagaimana bentuk yang membahayakan pada warga negaranya. Maka penting terbentuknya tim gabungan pencari fakta. Peristiwa pembunuhan Munir itu menjadi sejarah. Betul bahwa kita tidak bisa menyidangkan sampai pelaku aktor intelektualnya, tetapi negara berhasil. Negara berhasil mendorong terbukanya fakta-fakta itu gitu. Kita mengapresiasi di titik-titik itu. Maka saya berharap minimal Komisi 3 bisa mendorong pemerintah juga bersama-sama untuk membuka lebih lanjut siapa aktor intelektualnya. Agar apa? Agar tidak terjadi lagi ke depan
sesuatu yang seperti ini. Maka langkah-langkah baik itu Panja maupun Pansus kami harapkan juga ada. Dan dalam fungsi satu lagi yang kemarin juga sempat disuarakan, pengawasan intelijen. Undang-undang intelijen jelas sekali memandatkan DPR punya pengawasan. Jadi kita juga berharap Komisi 3 bisa mendorong terus pengawasan intelijen, harus ada audit yang serius ya. Saya kemarin baca di media, ternyata yang ditarget bukan hanya Andri. Yang ditarget ada nama saya di situ. Ada nama Usman Hamid di situ, ada nama siapa lagi kemarin, Celius di situ. Jangan-jangan ada target-target yang lain. Nah, supaya target-target lain tidak kena juga gitu. Besok sekarang ada RDPU Andri, besok lagi ada RDPU saya misalnya. Supaya ini nggak terjadi lagi ke depan, saya berharap betul Komisi 3 meneruskan komitmennya dan meminta Kapolri, ya, jangan hanya Dirkrim Polda Metro, Kapolri. Kapolri ini kita apresiasi kemarin saat mudik ya. Tetapi sekarang bagaimana penegakan hukum ini menjadi tegas-tegasnya. Demikian pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.